Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-12 dengan kelompok 9. Jadi hari ini sudah bisa kita mulai untuk perkuliahan materi tentang ICT dalam pengelolaan perencanaan organisasi yang hari ini akan dipresentasikan oleh Andra Maulana. Sudah bergabung? Andra Maulana sudah ada? Sudah, Bu. Oke, Abdul Hakim, Sudah, Bu. Muhammad Syafi'i Mustafa. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Hari ini kita dengarkan presentasi dari kelompok 9. Nanti setelah itu seperti biasa kita akan lanjut dengan tanya jawab sesi pertama sama sesi kedua. Jadi saya harap semua kawan-kawan bisa mendengarkan dengan baik presentasi yang saya share. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmatnya hingga sampai saat ini kita diberi kesehatan, dan bersyukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita dibawa dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan pertama, saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah berkenan mendengarkan presentasi kami yang berjudul ICT dalam perencanaan organisasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Andra Maulana sebagai moderator. Saya Abdul Hakim sebagai pemateri. Saya Muhammad Syafi'i Mustafa sebagai pemateri. Oke lah, tanpa berlama kita mulai presentasinya. Sebelum masuk ke ICT dalam organisasi, kita alangkah lebih baiknya tahu dulu apa itu ICT. ICT adalah singkatan dari Informasi and Communication Technology, yakni teknologi sistem informasi yang memiliki peran penting dalam sektor real. Selain memiliki peran penting dalam dunia industri atau bisnis, ICT juga berperan penting di dalam perkembangan dunia pendidikan. Oke, saya serahkan kepada Syafi'i Mustafa. Baik, selanjutnya ada elemen enterprise. Sebelumnya, apa itu enterprise? Enterprise didefinisikan sebagai seluruh komponen organisasi yang dioperasikan di bawah kepemilikan atau kontrol dari organisasi tunggal. Enterprise dapat berupa bisnis, layanan servis, atau merupakan keanggotaan dari suatu organisasi yang terdiri dari satu atau lebih usaha dan dioperasikan pada satu atau lebih lokasi. Selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur adalah cara di mana sebuah sistem terdiri dari network, hardware, dan software distrukturkan. Arsitektur pada dasarnya menceritakan bagaimana untuk fungsi sebuah sistem, bagaimana setiap komponen sistem disusun, dan bagaimana semua aturan dan interface atau penghubung sistem digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komponen yang ada tersebut. Arsitektur juga mendefinisikan fungsi, deskripsi dari format data dan prosedur yang digunakan komunikasi di antara stakeholder dan prosedur. Selanjutnya ada juga enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur definisi dari enterprise arsitektur antara lain adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dapat juga perancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis. Misalnya, kebijakan operasional, infrastruktur, informasi. Dan ada juga
representasi deskriptif atau model yang relevan untuk menggambarkan sebuah enterprise dan apa yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Dan ada juga mekanisme untuk memastikan sumber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi dari organisasi. Saya kembalikan. Oke, selanjutnya survei perusahaan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Survei perusahaan. Survei ini mempunyai tujuan yaitu memperoleh keterangan lengkap tentang kelengkapan bisnis model yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi apa saja yang digunakan untuk membentuk suatu fungsi. 2. Kapan fungsi tersebut. 3. Di mana fungsi tersebut dibentuk. 4. Seberapa sering fungsi tersebut dibentuk. 5. Peluang apa saja untuk memperbaiki fungsi. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Abdul Hakim. Pada Abdul Hakim saya persilakan. Selanjutnya, kerangka pengerjaan ERP. Berdasarkan semua landasan di atas, maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun langkah pengerjaan dengan dasar pekerjaan pada ERP Guidebook. Hal ini perlu dilakukan agar pendekatan pengerjaan arsitektur perusahaan yang telah dipilih sebelumnya, yaitu ERP, dapat didefinisikan dan dianut tanpa keluar dari jalurnya. Penyusunan kerangka kerja dalam membangun EA pada dasarnya tergantung pendekatan pengembangan sistem atau sistem development approach dan pemilihan atau konsistensi pemakaian tools atau case tools yang akan digunakan serta pedoman ERP Guidebook. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 9 mengenai ICT dalam pengelolaan perencanaan organisasi. Jadi hari ini kita buka untuk sesi tanya jawab oleh kawan-kawan. Saya mau hari ini dipandu oleh Andra Maulana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami di sini membuka 3 pertanyaan. Oke, kepada Naula Ritonga. Baik, saya Nola Putri Ritonga ingin bertanya, sebutkan apa saja peran perkembangan ICT pada dunia bisnis. Baik, terima kasih. Oke, kepada Riko Almanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Almanda. Izin bertanya, apa sajakah peranan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi organisasi? Sekian, terima kasih. Coba diulangi, Bang. Apa sajakah? Apa sajakah peranan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi organisasi? Sekian, terima kasih. Oke, satu lagi kepada Wahyu Risbandi. Silakan Wahyu Risbandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Risbandi ingin bertanya, bagaimana upaya kita agar lebih meningkatkan pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT pada masyarakat.
Terima kasih. Coba agak diulang, yuk, pelan-pelan. Bagaimana Oke. upaya kita agar lebih meningkatkan pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT pada masyarakat. Boleh diulang Bang Wahyu pertanyaannya? Bagaimana upaya kita agar lebih meningkatkan pengetahuan teknologi, komunikasi, dan informasi pada masyarakat? Oh, bentar lagi pulang nih, ada telepon aku deh. Nanti kok kau turun bilang, dan aku pulang juga ya, Bos. Yo, aman-aman. Oke. Izin Bu, ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah langsung ditambahkan atau nanti pertanyaan kedua, Bu? Nanti aja kita buka sesi kedua. Oke, Bu. Oke lah, teman-teman, baiklah. Biarkan kami dari kelompok 9 menjawab pertanyaannya. Ya baik, kita sudah mendengarkan 3 pertanyaan dari kawan-kawannya. Jadi saya rasa juga kawan-kawan yang lain sudah mengingat atau mencatat dari 3 pertanyaan itu. Nanti ketika sudah dijawab oleh pemakalah, maka saya akan lempar kembali kepada kawan-kawan untuk bisa menyimpulkan dari pertanyaan ataupun jawaban dari pemakalah. Oke, saya langsung saja pemakalah atau masih mencari jawaban? Oke, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Rusbandi. Oke, silakan. Menurut saya, upaya yang dilakukan dengan contoh meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi, menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat, membuat serta mengembangkan sistem yang dijangkau dan digunakan masyarakat, mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana Wahyu Rusbandi? Baik Bu, bisa diterima jawabannya. Apa kira-kira? Jadi agar untuk mengapkan masyarakat itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat atau betapa pentingnya teknologi itu, baru bisa menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat. Mungkin itu, Bu. Oke. Baik, sambil menunggu pemakalah menjawab 2 pertanyaan lagi dari kawannya, saya mau mendengarkan Sakinah Nuraini, si bergabung. Ada Sakinah Nuraini? Iya, Bu. Bagaimana menurut kamu terkait pertanyaan dari Wahyu Rusbandi? Menurut saya, Bu, untuk mempermudah cara berkomunikasi dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat. Baik, Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan pemakalah lanjut. Oke, Bu, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, silakan Arfiandi. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Riko, Bu. Tahan dulu ya, kita dengarkan dulu pemakalah untuk menjawab ya. Oh, baik, Bu. Oke, silakan Andra Maulana. Untuk pertanyaan Riko akan dijawab oleh Sapi Mustafa. Kepada Sapi Mustafa dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riko Almanda. Jadi peranan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut.
sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan strategis. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba saya serahkan kepada Arfiandi. Apa tadi? Ngasih tanggapan apa? Arfiandi? Iya, Bu. Silakan. Oh, ini Bu. Tadi pertanyaannya kan, apa sajakah peranan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi organisasi? Menurut saya, teknologi informasi mempunyai 3 peranan vital dalam organisasi, yaitu mendukung operasi organisasi yang efisien, manajemen yang efektif seperti membantu dalam pengambilan keputusan, dan sebagai keunggulan strategis apabila terdapat kesesuaian antara teknologi informasi dan sumber daya manusia atau SDM. Itu saja, Bu, dari saya. Oke, bagaimana? Riko? Sudah Oke, bisa Bu, ditangkap? jawabannya bisa ditangkap, Bu. Salah satunya teknologi informasi mempunyai 3 peranan penting, kata dia tadi kan, Bu, yaitu untuk mendukung operasi organisasi yang efisien, serta manajemen efektif seperti membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga terciptanya keunggulan yang strategis, dan terdapat kesesuaian antara teknologi informasi dan juga SDM ataupun sumber daya manusia. Kok dari saya itu, Bu, yang bisa saya pahami. Terima kasih. Baik. Oke, sudah dijawab oleh Muhammad Syafi'i, Arfiandi, dan ditambahkan juga oleh Riko. Saya mau mendengar dari Rizky Hairuna. Bagaimana menurut kamu, Rizky Hairuna? Masih bergabung, Rizky Hairuna? Masih, Bu. Oke, coba jelaskan kembali. Menurut saya, peranan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi organisasi yaitu sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi, sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi, sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi, penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas, serta untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Itu saja, Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan Nola ya. Silahkan, Pemakalah. Oke, untuk pertanyaan dari Naula Ritonga akan dijawab oleh Abdul Hakim. Kepada Abdul Hakim saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nola, yaitu pertanyaannya, sebutkan apa saja peran perkembangan ICT pada dunia bisnis. Yang pertama itu dapat memunculkan peluang bisnis baru atau e-bisnis. Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi atau ICT adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet, atau perusahaan Google akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi operasional. Selanjutnya, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi atau mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dan cepat. Yang terakhir, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju. Seperti contohnya email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Jadi peran perkembangan ICT pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena perkembangan ICT dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Bagaimana, Nola? Baik, bisa diterima jawabannya, Bu. Bagaimana kira-kira? Tadi kan katanya, yang pertama itu tadi katanya munculnya peluang bisnis baru.
Terus yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Dan yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Yang keempat itu akses informasi dan penyebaran informasi dan yang kelima, komunikasi yang tepat. Itu saja dari saya, Bu. Oke, baik. Sudah dijawab ya oleh siapa tadi yang jawab? Abdul Hakim, Bu. Oke. Bagaimana Dian Putri Kinanti? Bisa kamu pahami? Dian Putri. Bisa, Bu. Ya, bagaimana kira-kira? Yang pertanyaan yang punya nolak tadi, Bu. Menurut saya sependapat dengan Abdul Hakim jawabannya, Bu. Ya, gimana? Dapat memunculkan peluang bisnis, mengurangi biaya operasional, mempermudah komunikasi, dan lebih mudah menyebarkan akses informasi. Dan itu aja, Bu, yang saya tanggap. Ya, baik, terima kasih. Ya, sesi pertama dengan 3 pertanyaan sudah dijawab oleh pemakalah dan sudah ditambah juga oleh kawan-kawan. Jadi sebelum kita masuk kepada sesi kedua, pertanyaan oleh Arya Arianto, apakah ada kira-kira kawan-kawan yang lain untuk menanggapi atau menyanggah diskusi kita yang pertama ini? Ada kira-kira yang memberikan pendapatnya sendiri atau memberikan sanggahan atau tanggapan terkait 3 pertanyaan tadi? Ada kira-kira? Kalau tidak ada, kita langsung saja dengan diskusi sesi kedua. Sudah bisa? Oke, silahkan Andra Maulana. Oke lah, kami dari kelompok 9 sudah menjawab sesi pertama. Di sini kami membuka sesi kedua yang menerima 2 pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kepada Arya Arianto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Arianto dari kelompok 8 ingin menanya. Pertanyaannya, dengan adanya penerapan ICT di dunia pendidikan serta makin familiarnya internet di kalangan pelajar, jadi bagaimana upaya untuk menghindari dampak negatifnya? Terima kasih. Bagaimana upaya mengurangi dampak negatif? Ya. Di dunia pendidikan kah? Di dunia. Iya, di dunia pendidikan. Oke, beri kami waktu. Izin, Bu. Kalau pertanyaannya nggak berkaitan dengan apa yang dibahas gitu, Bu, nggak apa-apa, Bu. Kan kita tadi bahas tentang perencanaan pengelolaan organisasi, tapi lanjut ke dampak negatif bagi pelajar gitu boleh, Bu? Nggak apa-apa kalau pemakalah mau menjawab atau menanggapinya. Oke. Oke, lanjut. Oke, kepada Salman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dari kelompok 8 ingin bertanya kepada pemateri. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Jelas. Cuman agak pelan ya, Seman. Baik. Sesuai materi atau presentasi dari pemakalah atau dari para presentasi, sesuai judul ICT pengelolaan perencanaan dalam organisasi. Nah, dari penjelasan materi tadi memiliki peran dalam dunia bisnis dan dunia pendidikan, kan? Nah, jadi pertanyaan saya, coba sebutkan contoh implementasi ICT dalam dunia bisnis dan dunia pendidikan, dan apakah kedua hal tersebut saling berkaitan? Terima kasih. Sebutkan contoh. Sebutkan contoh implementasi atau cara pengelolaan ICT itu di dalam dunia bisnis dan dunia pendidikan. Contoh implementasinya itu.
dan apakah kedua hal tersebut saling berkaitan? Begitu. Oke. Oke, baiklah teman-teman, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, sudah ada 2 pertanyaan ya di sesi kedua ini. Terkait dampak negatif dari ICT dan implementasinya ya, dalam dunia bisnis maupun dalam dunia pendidikan. Oke, kawan-kawan yang lain juga sudah mendengarkan. Nanti setelah dijawab oleh pemakalah, akan saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan untuk bisa memberikan tanggapannya masing-masing ya, biar diskusi kita hari ini lebih aktif dan kawan-kawan bisa menyampaikan pendapatnya tanpa takut atau tanpa malu-malu. Oke, bisa? Makalah langsung dijawab. Ya, oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Arianto. Bagaimana upaya untuk menghindari dampak negatif dari penerapan ICT di dunia pendidikan? Baik, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah mempertimbangkan pemakaian teknologi dan alat komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih memerlukan pengawasan ketika melakukan pembelajaran dengan teknologi. Kemudian, tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media satu-satunya dalam proses pembelajaran. Pihak pendidik, baik guru, dosen maupun orang tua, memberikan pelajaran etika dalam berteknologi agar dapat menggunakan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan etika. Baik, sekian jawaban dari saya. Bagaimana Arya Arianto? Baik, jawabannya bisa saya pahami. Bagaimana memahaminya, Arya Arianto? Upaya yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari dampak negatifnya itu, Bu, yang pertama yang saya pahami, mempertimbangkan pemakaian teknologi dan alat komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur, yang memerlukan pengawasan ketika melakukan pembelajaran. Yang kedua, menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media satu-satunya dalam proses pembelajaran. Tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media satu-satunya. Dan yang terakhir, pendidikan baik guru, dosen maupun orang tua memberikan pelajaran etika dalam berteknologi secara bijak tanpa meninggalkan etikanya. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana kalau menurut Azmi terkait pertanyaan dari Arya Arianto? Bagaimana pendapat kamu, Azmi? Tentang dampak negatifnya bagi pelajar ya, Bu? Di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Kalau menurut saya, Bu, ICT itu kan lebih ke seperti alat ya. Karena alat, jadi dia bisa digunakan tergantung dari si pemakai. Maka kalau misalnya kita cerita dampak negatif, ya itu full apanya dari pemakainya gitu, Bu. Tapi kalau dari segi fungsi ICT itu yang nggak ada dampak negatifnya. Itu, Bu, kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Pertanyaan dari Salman, gimana makalah? Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salman. Sebutkan contoh implementasi ICT dalam dunia bisnis dan pendidikan dan apa keduanya berkaitan. Contoh implementasi dalam pendidikan, kalau kita sekolah dulu ada namanya belajar TIK kan, belajar tentang itulah. Tentang itu. Belajar menggantikan peran. Sorry Bu. Agak ngeblank. Dalam sekolah dulu kan ada belajar TIK. Nah, di situ kita contoh implementasinya pengguna internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Penggunaan internet
Izin Bu, izin Bu. Kenapa? Pelan-pelan aja, Ndra. Ngeblank Bu, ngeblank. Contoh implementasi dalam dunia pendidikan, kalau kita dulu kan sekolah ada belajar namanya TIK. Nah, pembelajaran berbasis komputer, contohnya penerapan sistem ujian nasional dalam dunia pendidikan, berbagai hasil penelitian, contohnya melalui akun blog gitu, LIPI, Kemendikbud, konsultasi dengan pakar melalui internet, contohnya menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. Itu di dalam dunia pendidikan. Kalau di dalam dunia bisnis, kalau di dalam dunia bisnis kita bisa membuat strategi bisnis dengan itu tadi, dengan menumbuhkan peluang-peluang bisnis di internet, bagaimana dengan mencari cara strategi mencakup rencana yang bisa digunakan menghadapi persaingan atau rival kompetitor, merespon perubahan kondisi pasar, mengolah setiap bagian fungsi Donald dari bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Bu. Oke, baik. Izin Bu, boleh menambahin? Boleh, silakan Azmi. Baik, kalau menurut saya, kalau di dalam dunia pendidikan, itu sama seperti yang dibilang Andra tadi, kita bisa mengimplementasikannya mungkin dalam pelajaran kita bisa menggunakan teknologi-teknologi kayak Infocus, PPT, dan lain-lain yang berhubungan dengan teknologi, dan itu terkait dengan ICT. Lalu kalau kita hubungkan seperti pertanyaan Salman tadi, apakah kalau di dunia bisnis gitu kan, bagaimana gitu, dan apakah berhubungan dunia bisnis dengan dunia kependidikan? Ya bisa jadi berhubungan, dan memang tentu saja bisa berhubungan, karena kita bisa tahu kan sekolah juga mencari untung gitu dari dia membangun sekolah gitu kan. Contohnya itu kayak misalnya dia membuka penerimaan mahasiswa baru, maka dia melakukan analisa-analisa yang menggunakan teknologi ICT ya, menggunakan ICT gitu untuk menganalisa kompetitor ya, maksudnya sesama sekolahnya bagaimana, fasilitas-fasilitas yang mereka gunakan gitu, lalu apa yang mereka unggulkan, lalu mereka menggunakan juga sarana promosi untuk mengembangkan sekolahnya agar terlihat oleh masyarakat banyak gitu kan, dan lain-lain gitu Bu. Dan itu tentu berhubungan kan antara dunia kependidikan sekolah dengan bisnis gitu, karena ya sekolah itu mencakup dunia pendidikan dan dunia bisnis itu Bu, menurut saya. Bukan hanya sekolah ya, bahkan instansi pendidikan apapun ya dalamnya ada seperti itu. Ya seperti Kemendikbud tadi Bu. Oke. Kemendikbud itu apa ya kalau boleh tahu? Kemendikbud nggak sih? Kemendikbud saya Iya, dengarkan. soal. Udah minum, Andra? Pelan-pelan aja, Andra. Lagi jaga warung Bu, jadi kurang fokus. Sorry Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang lain? Ya, bagaimana Salman terkait pertanyaan kamu? Terkait jawaban dari yang diberikan oleh saudara Andra, saya rasa cukup jelas. Tapi yang ada bagian yang mungkin agak sedikit kurang menurut saya, Bu. Di bagian dalam dunia bisnisnya, Bu. Karena kan yang dimaksud saya kan implementasi di dalam dunia bisnisnya itu maksud saya ICT itu digunakan dalam dunia bisnis, contohnya kan yang disebut ke Andra tadi kan dalam mengatur strategi atau apa kan Bu. Tapi yang saya inginkan itu jawabannya seperti ICT itu bentuknya bagaimana di dalam dunia bisnis itu. Seperti pengelolaan yang terorganisasi sesuai judulnya tadi, itu maksudnya bagaimana Bu? Itu yang saya inginkan jawabannya. Bukan tentang, ibarat contoh bukan tentang ICT itu kan bisa kayak seperti digunakan untuk mengelola informasi. Nah, jadi maksud saya itu informasi yang bagaimana gitu contohnya. Seperti informasi bagaimana yang diolah, atau bukan sekedar kayak ICT itu digunakan untuk mengelola informasi. Tapi informasi yang bagaimana itu seperti itu, Bu. Contoh pengimplementasian ICT-nya itu yang benar-benar penggunaannya.
Boleh diulangi tadi mana, Paman? Izin Bu, saya mau Implementasi dalam dunia bisnis ya? izin Bu, saya mau menjawab Iya, di dalam menambahi dunia pertanyaan bisnis. yang ditanya Salman tadi, Bu. Oke, silakan. Jadi tadi kan Salman tuh kurang tentang implementasi tentang bisnisnya kan. Menurut saya implementasinya itu kembali lagi tentang pembahasan e-commerce. Nah, di situ implementasinya Salman di mana peranan ICT itu bisa mempermudah orang selain bisa mempermudah untuk penjual dan pembelinya saling bertukar informasi. Kan itu fungsi utama dari ICT itu. Jadi menurutku itu Salman. Nah, terus saya juga mau menambahi Bu tentang apakah pendidikan dan bisnis itu dalam ICT saling berhubungan? Kayak yang dibilang Azmi tadi ya pasti saling berhubungan karena misalnya kayak sekarang sekolah-sekolah itu banyak yang metode pembayaran untuk uang sekolahnya itu melalui seperti e-commerce dari Shopee itu udah bisa bayar ini uang sekolah. Jadi sekian yang saya sampaikan, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih Nurafika. Sekolah mana, Pik, yang buka pembayaran dari Shopee? Bukan dari Shopee, online. Online, salah. Online. Berarti kok udah Oke. maksudnya kok semua cewek itu Bisa Shopee itu juga online dari lah. Shopee loh. Iya, bisa dari Shopee. Oh, sekolahmu bayar sama sekolahnya pakai Shopee ya? Enggak, ada loh sekolah yang bisa. Iya, metode Oh. pembayaran Sekolah itu pakai dompet aja buat digital. SCCA sekolah Jadi aja. kan otomatis itu saling berhubungan bisnis lah kalau udah bisa pembayarannya dari itu. Kayak mitra kerja gitu. Iya, mitra kerja orang itu. Oh, canggih ya. Iya. Kirain cuma bisa dari ATM aja gitu kan, transfer rekening. Udah pakai Shopee ya sekarang bayarnya. Iya, udah bisa. Metode pembayarannya. Metode pembayarannya. Oke. Metode pembayarannya itu 11 Bagaimana, Salman? ya, gitu. Sudah Ya, jelas? Bu. Sudah jelas? Saya rasa sudah cukup jelas karena sudah disampaikan sedikit lebih membantu dari saudari Wafik. Saya rasa begitu aja, Bu. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh saudara Andra dan saudari Nur Wafika. Oke ya, bagaimana kawan-kawan lain kira-kira ada lagi yang mau menambahi atau menanggapi, menyanggah diskusi hari ini? Ada kira-kira? Saya anggap cukup ya berarti ya. Ya, hari ini kita sudah ada 5 pertanyaan dan 5-5-nya sudah dijawab oleh pemakal dengan sangat baik dan sudah ditambahi juga dengan kawan-kawan yang lain. Saya senang diskusi hari ini karena kawan-kawan sudah mulai aktif ya dan sudah mulai tanggap dengan pertanyaan kawan-kawannya. Terima kasih apresiasi saya kepada kawan-kawan. Baik, jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya rasa dari diskusi ini tadi udah ngapain saya jelaskan lagi gitu kan, karena juga kawan-kawan sudah menjawab pertanyaannya, sudah mengarah pada pertanyaan yang dimaksud oleh kawannya. Nah, hari ini kita membahas, tapi sedikit aja ya saya tambahi, membahas mengenai ICT dalam pengelolaan perencanaan organisasi. Sebelumnya kita pernah juga kelompok 7 ya, kalau nggak salah saya, membahas ICT untuk sistem pendukung keputusan organisasi. Nah, hari ini ICT untuk pengelolaan perencanaan organisasi. Yang sebelumnya itu kan kita sepakat bahwa ICT itu sangat penting peranannya dalam dunia bisnis, dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Karena yang namanya ICT itu nggak bisa dihindarkan dan nggak bisa dielakkan, karena memang sudah menjadi kebutuhan gitu. Nah, terkait dengan peranannya atau apa saja peranannya, terkait peranan ya. Kalau peranan itu berarti kan kalau yang sudah dijawab oleh kawan-kawannya tadi ada beberapa peranan ICT dalam pengembangan suatu organisasi atau suatu bisnis itu. Nah, itu artinya ICT itu kan sangat penting. Aku sering panas karena sering komenkan kan, terus masuk dalam kulkas ketinggalan kan 5 menit 10 menit. Wah, ambil. Wahyu Putra Payuda bisa dimatikan suaranya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, itu kan artinya ICT itu bisa mempermudah akses atau pekerjaan suatu karyawan dalam suatu bisnis. Karena
kan dia terkait informasi, komunikasi, dan teknologi. Nah, jadi bisa mempermudah suatu perusahaan dalam mengakses suatu atau dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasinya. Terus tadi pertanyaan siapa ya? Pertanyaan dari Wahyu Rusbandi ya, upaya dalam meningkatkan ICT di dalam masyarakat. Nah, jadi ada beberapa upaya, mungkin kawan-kawan bisa catat, itu ada 4 ya, tadi juga saya dapat, diskusi dengan Pak Irwan, jadi ada 4 dari beliau upaya dalam meningkatkan ICT dalam masyarakat. Itu pertama, edukasi tentang pemanfaatan ICT yang efektif dan efisien. Nah, jadi, masyarakat itu atau ya itu tadi hubungannya terkait dengan pendidikan dan bisnis dalam ICT. Jadi bisa diedukasi atau dalam dunia pendidikan itu bisa, diedukasi bahwa pemanfaatan ICT itu sangat penting untuk keefektivitasan dan keefisiensian suatu organisasi atau suatu bisnis. Nah, yang kedua, itu ada kebutuhan dan perkembangan zaman untuk dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, peningkatan skill dan ilmu pengetahuan di bidang ICT. Nah, jadi dari edukasi itu kita bisa meningkatkan skill kita atau skill orang lain dalam mengembangkan atau dalam menambah wawasannya, pengetahuannya di bidang ICT. Yang keempat, itu ada biaya teknologi ICT yang semakin terjangkau dalam masyarakat. Nah, jadi sebegitu pentingnya lah memang ICT itu dalam suatu organisasi, baik itu dia dalam dunia pendidikan maupun organisasi ataupun bisnis. Karena di antara keduanya benar memang dibilang Azmi dan pada pemakalah tadi Nurul Afifah juga bahwa memang sekarang ICT itu kan udah menjadi kebutuhan kan, karena dia mempermudah hubungan antara satu orang dengan pihak yang lain. Memang saling berhubungan antara pendidikan dan bisnis dalam menggunakan ICT. Terkait contoh implementasi yang diminta atau yang dimaksud Salman tadi, contoh konkretnya penggunaan ICT itu ketika suatu organisasi atau suatu bisnis sudah menggunakan ICT, tujuan apa yang mereka capai, bentuk konkret, contoh konkretnya apa? Contoh nyata bahwa ICT itu sudah berkembang atau sudah diaplikasikan dalam masyarakat itu apa? Seperti bisnis, contohnya seperti Gojek. Itu yang dibilang Nurul Wafiqah tadi, seperti platform-platform yang ada di e-commerce itu, seperti Gojek, Lazada, Shopee. Nah, itulah bentuk konkret dari perkembangan ICT yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yang bisa kita rasakan sekarang, kayak gitu. Seperti Gojek, Shopee, Lazada, Grab. Nah, itu bentuk contoh konkret dari perkembangan ICT yang sudah berkembang di zaman sekarang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar. Nah, kalau untuk dalam dunia pendidikan, seperti yang dibilang Nurul Wafiqah tadi, metode pembayaran seperti uang kuliah itu sudah ada menggunakan metode pembayarannya ya, dari Shopee, dari OVO, kayak gitu. Mungkin kalau sekolah-sekolah kita di kampung ya memang belum menggunakan itu kan. Makanya kan ICT itu dia tergantung perkembangan dari suatu wilayah atau kebutuhan. Karena kita hidup di kota kan semuanya serba praktis. Nah, itulah tadi contoh konkret dari perkembangan ICT itu gitu, yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi seperti di dunia pendidikan itu contohnya seperti metode pembayaran uang sekolah sekarang udah bisa menggunakan OVO, sudah bisa menggunakan metode pembayaran itu menggunakan Shopee kayak gitu. Jadi kan mempermudah akses pihak yang satu ke pihak yang satu lagi gitu. Si anak yang bersekolah, jadi orang tuanya bisa bayar ke sekolahnya itu melalui OVO atau Shopee atau metode lain yang menggunakan online kayak gitu ya. Nah, jadi itulah bentuk konkret dari perkembangan ICT. Jadi perkembangan ICT itu sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan terkait diskusi kita hari ini. Oh, contoh dari ini juga dari dunia pendidikan itu seperti ada ruang guru. Nah, itu kan ruang guru itu kan juga seperti kita nih, ini kita Zoom melalui via Zoom ini metode belajar kita virtual itu juga bisa dibilang dengan contoh dari ICT, perkembangan ICT gitu ya. Oke, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Saya senang dengan diskusi hari ini dan materi hari ini karena kawan-kawan sudah bisa menangkap dari pertanyaan kawan-kawannya dan pertanyaannya juga sudah mengarah pada materi kita.
Terima kasih saya kepada penanya, kepada pemakala, dan kepada kawan-kawan yang sudah aktif hari ini. Mungkin itu saja ya yang kita diskusikan. Atau ada lagi? Sebelum kita sudahi. Saya mau nanya Bu sedikit. Itu Bu yang untuk draft papernya Bu. Nah itu udah bisa mulai dikerjakan dari sekarang untuk fullnya? Udah lah, karena kan kemarin target kita sama Pak Irwan kemarin untuk UTS-nya sudah keluar LOA atau sudah submit kan? Sudah publish kan papernya di satu jurnal? Gimana Bu? Kemarin itu kan kita sepakatnya UTS dan UAS itu kan kawan-kawan disuruh buat paper kan, artikel kan. Nah, untuk UTS itu bentuk draft. Jadi kawan-kawan kumpulkan bentuk draft artikelnya yang nantinya bakal terbit di satu jurnal. Kalau untuk UTS-nya kan masih bentuk draft. Nah, kalau pertanyaan Azmi tadi sudah bisa dimulai, ya sudah. Ya memang dimulai, karena kan nanti di akhir di UTS itu, kawan-kawan itu sudah siap untuk disubmitkan ininya, papernya di satu jurnal. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, Bu, udah siap Bu, iya kan Bu? Nah, udah siap nih. Terus biar kita tahu jurnal yang kita buat itu benar atau salah gimana Bu? Nah, jadi kan kalau ini kan kita belum masuk pada UAS kan. Kita juga masih ada berapa pertemuan lagi nih ya, 3 ya, kalau salah saya. Ada 3 makalah lagi kan, kelompok 10, 11, 12 yang belum maju. Nah, jadi dari sekarang diangsur-angsur aja, kalau rasanya udah selesai, itu draftnya udah menjadi satu artikel, satu paper, boleh tunjukin dulu, kirim dulu ke Pak Irwan kira-kira gimana terkait isinya atau penulisannya. Itu kan nanti target kita untuk terbit di satu jurnal, papernya kan, bukan cuma sekedar tulisan aja. Nah, jadi nanti diusahakan supaya tulisannya itu terbit. Ketika tulisannya itu nanti terbit, itu kan disesuaikan dengan template jurnal yang kawan-kawan submit. Jadi setiap jurnal itu kan template-nya berbeda-beda. Jadi kawan-kawan siapkan aja dulu tulisannya, kira-kira kalau sudah selesai, sudah rampung, boleh aja diskusiin dengan Pak Irwan terkait isinya, atau mungkin nanti ada revisi dari Pak Irwan, kayak gitu. Gini Bu, kemarin pas saya submit untuk UTS, itu Bu udah punya saya itu udah model jurnal yang udah saya buat judulnya atas gagasan ide saya sendiri ya dengan referensi yang ada di Google. Tapi hanya sampai ke pembahasan awal doang Bu gitu yang submit itu. Apa itu udah termasuk draft paper? Maksudnya? Gimana? Ya saya itu jurnalnya itu udah saya buat dengan judul yang saya dengan ide saya dan gagasan saya. Sampai udah saya buat abstraknya, lalu kemudian sampai ke simpulan awal Bu. Punya Azmi itu udah bentuknya udah jadi gitu maksudnya? Belum Bu, belum jadi, tapi masih nyampe ke pembahasan awal aja Bu, pembahasan terus pendahuluan awal gitu Bu, kayak pendahuluan lah gitu ibaratnya. Ya udah, itu kan draft namanya. Nah itu Bu, kan itu masih draft Bu, ya kan? Nah yang saya tanyain itu kan draftnya kalau misalnya saya kerjain sekarang terus nanti misalnya ternyata judulnya nggak sesuai dan salah Bu, kan berarti saya harus ngulang dari awal Bu. Apa draftnya itu nggak bisa dikoreksi dulu Bu, itu judulnya bener atau enggak gitu Bu? Yang menjadi ukuran kamu berpikir bahwa judulnya itu salah itu dari gimana? Ya nggak tahu Bu, saya inisiatif aja. Nah jadi gini, Azmi kan punya satu judul nih yang mau dijadikan tulisan. Nah udah jadi nih tahap pendahuluannya kan, di tahap pendahuluan udah ada isinya, oke? Udah dapat masalahnya nih, mau bahas tentang apa gitu kan? Iya. Udah dapat case-nya, terus sudah buat abstrak juga, ada pendahuluan, judulnya kan udah Azmi sesuaikan kan dengan isi artikel Azmi? Iya sudah Bu, tapi entah mana tahu judul saya dianggap plagiat Bu, gimana Bu? Nah itu nanti dalam sistem jurnalnya, makanya setiap jurnal itu kan dia beda-beda template-nya. Nanti kalau misalnya udah selesai paper Azmi itu ketika UTS, udah nggak bentuk draft lagi, itu udah bentuk satu artikel kan? Nanti UAS maksudnya UAS ya. Udah dalam bentuk satu artikel. Nah ketika kita mau submit ke satu jurnal, kita lihat dulu template jurnalnya.
sama nggak dengan tulisan kita itu terkait template-nya itu biasanya dia beda-beda tuh nanti tulisan judulnya apakah harus dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Yang penting judul Azmi dengan isi artikel Azmi itu berhubungan nyambung. Jangan misalnya judulnya A isinya tentang apa gitu. Jadi cukup dengan saya memperhatikan judul dan pembahasan saya yang terkait. Setelah itu saya berarti bisa cukup yakin lah Bu dengan jurnal yang saya. Ya bisa aja, yang penting artikel Azmi itu selesai dulu. Karena kan target kita memang nanti UTS itu draft artikel ide dari kawan-kawan. Kawan-kawan cari satu case, menjadikan satu tulisan, terus draft dulu dalam bentuk draft di tahap UTS, kemudian final di tahap UAS. Jadi udah UAS itu udah dalam bentuk satu artikel. Ketika nanti mau submit ke satu jurnal atau mau diterbitkan, ya kan? Karena kan penilaiannya kan terkait artikel kawan-kawan itu layak atau tidak diterbitkan. Nah, jadi sebelum untuk masuk UAS ini, kawan-kawan sudah bisa angsur-angsur menyelesaikan papernya, kemudian diserahkan ke Pak Irwan untuk berdiskusi, Pak kira-kira ini udah nyambung belum tulisan saya dengan judul saya, terkait isinya gimana, kayak gitu. Kan nanti direvisi lagi sama Pak Irwan. Makanya kan kemarin kata Pak Irwan penulis keduanya kan Pak Irwan kan, artinya kan Pak Irwan membimbing kawan-kawan untuk merampungkan isi artikel kawan-kawan supaya bisa submit atau publish di satu jurnal, kayak gitu. Iya Bu. Jadi Baik. nggak usah takut dulu apakah plagiat atau enggak. Kalau kawan-kawan merasa judul kawan-kawan itu belum pernah dibahas, ya jangan takut plagiat, kecuali isinya copy paste ya, pasti plagiat lah. Karena nanti kan waktu kita mau submit, ketika kita mau submit, itu kan nanti ada cek Turnitin, cek plagiasi kan. Nah, nanti di situ ketahuan berapa persen plagiat kawan-kawan gitu. Nah itu Bu, masalahnya saya dapat referensi dari Google, jadi kayak mirip-mirip gitu lah Bu judulnya. Ya udah, yang penting selesaikan dulu satu tulisan, nanti terkait gimana kita mengubah kata-kata dalam papernya itu kan bisa diskusi dengan Pak Irwan juga terkait isinya, atau nanti kita cari buku kayak gitu. Iya Bu. Ada lagi? Atau nanti kawan-kawan bisa langsung aja diskusi dengan Pak Irwan. Chat aja Pak Irwan, kan Pak Irwan pas respon tuh kan. Nanti dibalas sama beliau, nanti kawan-kawan kan bisa dapat pencerahan terkait tugasnya. Boleh ya Bu, langsung di chat aja. Boleh lah, sebutkan nama, jurusan apa, mau ngapain ngechatnya. Gak apa-apa, dibalas nanti sama Bapak itu. Bapak itu pas respon kok. Ada lagi kira-kira? Cukup Bu. Udah cukup ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, boleh diaktifkan semua kameranya? Saya screenshot. Udah aktif semua? Udah bisa saya screenshot? Oke, udah ya. 1, 2. Bentar ya. Tahan ya. Satu lagi ya. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, udah ya. Baik. Sudah selesai presentasi dan diskusi kita hari ini tentang ICT dalam pengelolaan perencanaan organisasi. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah bertanya, kepada kawan-kawan yang sudah menanggapi atau menambahi dari pertanyaan itu, dan terima kasih kepada pemakalah yang sudah berpresentasi dan memandu diskusi kita pada hari ini. Semoga kita selalu dan tetap sehat. Sampai bertemu di minggu depan ya, kelompok 10. Tentu saja
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes.